PSSI memastikan memecat Sinteyong dari jabatan pelatih kepala Timnas Sepak Bola Indonesia. Permasalahan komunikasi disebut PSSI sebagai salah satu faktor utama pemecatannya. Pendukung Timnas pun terbelah dengan keputusan ini. Ada yang pro, tapi ada pula yang kontra. Pertanyaan selanjutnya, siapa kira-kira calon pengganti STY untuk menahkodai Timnas Indonesia? Pemecatan Sinteyong dari kursi kepelatihan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat konferensi pers di Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Erick menyebut keputusan pemberhentian Sin dilakukan untuk kebaikan Timnas Indonesia. Permasalahan komunikasi berkali-kali disebut Erick saat menjelaskan pertimbangan mengganti nahkoda Timnas. Sejak menangani Timnas Indonesia pada 2019, Sin memang belum fasih berbahasa Indonesia apalagi Inggris. Adapun anggota skuad Timnas saat ini mayoritas diisi oleh pemain-pemain yang tumbuh di Belanda. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Pemecatan ini pun menuai pro dan kontra di publik. Banyak yang mendukung langkah PSSI, tapi tak sedikit pula yang menyayangkan, bahkan mengecamnya. Di media sosial, suara warganet terbelah. Pihak yang pro terhadap keputusan PSSI memecat STY berargumen pergantian pelatih adalah hal wajar dalam sepak bola dan meyakini Erick Thohir serta PSSI punya alasan kuat. Sementara yang kontra beranggapan PSSI melupakan jasa Sinteyong yang membawa Timnas masuk kualifikasi tahap ketiga Piala Dunia. Mereka juga menyayangkan keputusan PSSI memecat Sinteyong terjadi di tengah agenda Timnas yang tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Menurut saya kalau emang mau diganti pelatih harus yang lebih bagus sih dari STY. Soalnya kan di bawah STY juga kita bisa masuk Piala Dunia kan kualifikasi. Walaupun masih ronde 3. Dan kalau bisa kita harus cari yang lebih bagus sih dari itu. Ya, untuk pemecatan STY sih sangat disayangkan sih sebenarnya karena kinerja STY dari pelatih yang sebelumnya ini bagusan STY sih menurut saya. Jadi kayak kurang benar aja lah kalau ngeluarin si STY ini. Jadi sayang sih emang kalau kayak gitu. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai pergantian pelatih di tengah perjuangan lolos ke Piala Dunia bak koin bermata dua bagi Indonesia. Ia sepakat bahwa salah satu kelemahan terbesar Sin adalah tidak menguasai bahasa selain Korea. Padahal Timnas Indonesia saat ini terdiri dari para pemain dari berbagai macam latar belakang bahasa. Setidaknya Sin minimal bisa berbicara dengan bahasa Inggris, namun itu pun termasuk sulit ia wujudkan. Di sisi lain, pergantian pelatih saat Indonesia tinggal menyisakan 4 laga amat riskan. Pelatih baru bisa saja membawa formula atau strategi baru yang sama sekali bertolak belakang dengan Sin. Artinya, para pemain perlu penyesuaian lagi dengan filosofi pelatih baru. Saya pengkritik keras Sinteyong juga, tapi saya terkejut karena ada alasan apa Sinteyong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Yang kedua, dalam benak saya, memang kalau mau mengganti Sinteyong dengan alasan apapun, itu memang harus sekarang. Kenapa? Karena targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lantas, dengan dipecatnya Sinteyong, siapa kira-kira calon pelatih yang akan menahkodai Timnas Indonesia? Rumor pun beredar mengenai sosok pengganti Sin. Nama yang paling sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia adalah mantan penyerang Timnas Belanda yang bermain untuk Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan, yaitu Patrick Kluivert. Bersama Ajax, Kluivert pernah memenangi Liga Champions Eropa musim 1994-1995.
Ia juga menjuarai Liga Spanyol musim 1998-1999 bersama Barca. Posisi terakhir Kluivert adalah menjadi pelatih Adana Demirspor, klub divisi pertama Liga Turki. Bersama Demirspor, Kluivert menjalani 20 laga dengan meraih 8 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kali kalah. Selain itu beredar informasi pula bahwa legenda pelatih Belanda, Louis van Gaal, akan menempati posisi Direktur Teknik PSSI. Jika tak ada halangan, rencananya PSSI akan mengumumkan sosok pelatih baru Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Meski menuai pro dan kontra, apapun keputusan PSSI tentunya patut dihormati. Yang terpenting ialah kehadiran pelatih baru di Timnas Indonesia ini bisa membawa kemajuan bagi skuad Garuda untuk tampil lebih baik dan tentunya menjaga asa agar bisa tampil di Piala Dunia. Kalau sahabat Kompas sendiri gimana? Setuju atau tidak dengan pemecatan Sintayong?